Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana ma ba'd. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya satu sesi lagi. Kita akan bahas tadi kita sudah panjang lebar membahas tentang makosid syariah. Nah, sekarang saya mau sampaikan apa sih tujuannya atau manfaatnya mempelajari makosid syariah untuk koperasi. Ini ternyata makosid syariah itu memiliki kesamaan, memiliki hubungan yang erat dengan yang namanya konsep GCG. Kalau kita pernah bahas tentang good corporate governance atau tata kelola yang baik, itu memiliki kesamaan, ya. Apa sih kesamaannya? Dalam teori makosid syariah kan ada 5 ya. Ada hibzul mal, ada hibzuddin, hibzul nasab atau hibzul nasl, hibzul akal, dan sebagainya, ada 5 seperti itu. Ternyata dia mempunyai irisan hubungan dengan GCG. GCG pun ada 5 ya. Eh GCG ada 5. Kalau kita singkat GCG ada 5 itu kita singkat tarif ya kan, TARIF. Apa dalam GCG tata kelola bisnis yang baik? T yang pertama dia harus transparan ya. Yang kedua A akuntabel. Yang ketiga R responsible. Yang keempat eh apa eh, independen ya, I. Yang kelima adalah F, fair ya kan. Nah, ini ada hubungannya dengan makosid. Nanti saya akan jelaskan hubungannya. Tapi di sini kita mau coba jabarkan sebuah koperasi yang baik, mengenai tata kelola yang baik ketika dia transparan. Apa? Dia harus punya kejelasan visi dan misi. Kemudian persamaan persepsi tentang prinsip perkoperasian. Kemudian ada aturan keanggotaan yang jelas, ya kan? Sistem keanggotaannya juga jelas. Maaf, tadi ada aturan kepengurusan yang jelas juga. Ada aturan keorganisasian terkait dengan kepengurusan, kepengelolaan dan sebagainya juga harus jelas. Ada sistem keanggotaan, ada pelaporan, itu terkait dengan transparansi. Yang kedua terkait dengan akuntabel, tentunya ada laporan keuangan yang diberikan, ya kan? Kesesuaian antara kesesuaian pelaksanaan, karena koperasi harus punya program kerja dan anggaran harus sesuai gitu kan. Kemudian adanya laporan keberhasilan dan kegagalan. Berhasil kalau dia menjalankan aktivitas sesuai dengan rencana, gagal kalau tidak sesuai dengan rencana. Kemudian yang berikutnya ada responsible ya kan, tadi nih mematuhi aturan ya kan, ya pasti harus legal koperasinya kan gitu. Kemudian punya rencana kerja, rencana anggaran, kemudian punya SOM, sistem operasional manajemen, ada SOP, sistem operasional prosedur, kemudian ada persus, peraturan-peraturan khusus. Nah, kemudian I, independen, ada punya keputusan komite. Maksudnya apa? Setiap pinjaman pembiayaan yang diberikan kepada anggota itu bukan karena personalitas, bukan karena orang per orang, tapi karena ada grup, ada tim yang memang bertanggung jawab untuk memberikan keputusan, bukan karena kedekatan, bukan. Kemudian profesional, ya kan? Kemudian menghindari konflik. Nah, yang terakhir fair, itu tadi memberikan peluang yang sama anggota. Kemudian kontribusinya pun ada kontribusi yang sama kan gitu kan. Kemudian sistem kelayakan yang standar. Jadi orang diberikan pembiayaan itu karena layak, bukan karena deket atau karena nggak enak seperti itu. Kemudian, nah ini hubungannya Pak, Bu. Kalau di makosid syariah kan itu ada hibzul mal ya. Ternyata dalam konsep GCG itu terkait dengan garan ya kan. Apa implikasinya? Tadi ada perlindungan sumber-sumber dana. Jadi kalau ada koperasi yang dia punya hibzul malnya baik, berarti dana-dana dari anggota itu akan aman, dipelihara dengan baik. Yang kedua, dalam makosid itu ada namanya hibzuddin, ya kan? Ya tadi membela agama. Nah, dalam hal penerapan implementasi dalam bisnis apa ya tadi? Menggunakan atau menjalankan nilai-nilai etika bisnis Islami. Tadi akad-akadnya syariah, tentunya halal dan thayyib, baik ya kan. Kemudian ada hibzun nasl ya kan. Sustainability ya kan, keberlangsungan. Dan ada hibzun nafs ya kan. Nah, ini pun ada hubungannya juga dengan implementasi dari GCG ya kan. Apa adanya peningkatan kinerja usaha, hasil usaha yang
dibagikan. Jadi setiap tahun ada peningkatan, Pak, berkesinambungan terus ya kan, berkembang. Nah, yang selanjutnya ada hifzul akal. Ini terkait profesionalitas ya kan. Artinya menjalankan peraturan yang benar dan patuh terhadap setiap aturan dalam perkoperasian yang dilaksanakan di koperasi syariah. Pertanyaan berikutnya nih, kenapa harus berkelanjutan kan gitu ya? Menjaga keberlangsungan usaha atau survive itu menghindari kebangkrutan Bapak Ibu. Jadi gini, dalam maqasid syariah itu kan ada istilahnya adalah hibzul nafs dan hibzul nasl ya kan. Adanya regenerasi. Maka seorang pengurus atau pengelola koperasi, pelaku koperasi, dia harus mengimplementasikan nilai-nilai maqasid syariah. Karena nilai-nilai maqasid syariah itu ada di konsep GCG atau tata kelola perusahaan yang baik. Kalau seorang pengelola atau pengurus koperasi itu mengimplementasikan maqasid syariah, maka dijamin bisnisnya pun akan berkesinambungan Bapak Ibu. Sekali lagi, koperasi itu bukan hanya sekedar mengelola uang arisan, ini adalah mengelola kepercayaan. Ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. Ya, ada pengaruhnya nih. Yang pertama, orientasi hidup dan kehidupan. Ini menjadi faktor penentu koperasi ini berjalan baik atau tidak ya kan. Yang kedua, kesiapan mental diri dan karakter yang baik Bapak Ibu. Sekali lagi kita ngelola uang ya. Kita mengelola titipan orang dan kita menyalurkannya seperti itu. Kemudian memiliki rencana usaha yang matang. Jadi kalau ngelola koperasi harus direncanakan, jangan sambil jalan aja deh bagaimana nanti, itu nggak bisa Bapak Ibu. Yang selanjutnya memiliki peluang usaha yang jelas. Ada rencana strategi, ada rencana usaha yang jelas seperti itu. Kemudian ketersediaan dana yang cukup. Jadi jangan melakukan operasional koperasi kalau nggak cukup, karena nanti besar di biaya operasional seperti itu. Yang selanjutnya sistem pengawasan berjalan dengan baik. Adanya pengawasan, pengawas itu berjalan dengan baik. Kadang-kadang di koperasi ngomong gini, ada banyak koperasi bicara gini. Pengawas itu nggak ada kerjaannya ya, ya kan gitu. Itu salah Bapak Ibu. Biasanya koperasi yang ngomong seperti itu, biasanya koperasinya nggak membuat rencana anggaran dan pendapatan belanja koperasi dan serta membuat rencana kerja. Fungsi rencana kerja dan rencana pendapatan belanja koperasi itu berfungsi sebagai alat ukur mengawasi kinerja pengurus dan pengelola oleh pengawas. Jadi pengawas itu kerjanya banyak sebenarnya. Dia mengawasi per detik, per menit, per hari, per jam, per minggu, per bulan, per tahun, dari rencana strategi, dari rencana anggaran dan rencana kegiatan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini pondasi utama transaksi syariah Bapak Ibu ya. Di syariah itu, dalam koperasi syariah itu, pertama kegunaan dananya harus jelas. Maksudnya gini, kalau di koperasi konven, waktu nasabah atau anggota datang, biasanya tanya gini, mau minjem berapa gitu ya. Tapi kalau di koperasi syariah enggak, ditanya gini, Bapak Ibu kesini mau minjem untuk apa? Ditanya untuk apa? Karena pertanyaan untuk apa itu berpengaruh terhadap jenis akad apa yang digunakan. Nah, ini ada kedua nih, keuntungan manfaat yang jelas. Jadi misal contoh, ada anggota datang ke koperasi, dia bilang, ditanya, Bapak datang ke koperasi untuk apa? Oh iya Pak, saya mau beli saya butuh kulkas buat usaha. Maka akad yang digunakan apa? Pasti akad jual beli murabahah. Akad jual beli murabahah adalah akad jual beli yang nilai perolehannya diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian marginnya disepakati. Maka akadnya jual beli. Kalau margin disepakati kan yang kedua tuh ya, keuntungannya, manfaatnya jelas, angkanya jelas. Yang selanjutnya, cara pembayarannya atau pelunasannya juga yang jelas, sesuai dengan kemampuan kelayakan. Jadi memberikan jangka waktu pembayaran itu dilihat dari kelayakan si anggota, bukan karena keinginan koperasi mau untung berapa seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah mekanisme pondasi utama transaksi syariah Bapak Ibu ya. Jadi catatan, utility atau kegunaan dapat diukur dan memiliki harga dan nilai yang jelas, serta bisa dicairkan segera dan berbentuk uang. Keuntungan profitable atau bagi hasil, margin, dan fee itu terukur dan transparan didistribusikannya. Kemudian cara pengembalian repayment capacity itu diukur berdasarkan kemampuan kelayakan, bukan karena kedekatan atau bukan karena koperasi ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Baik Bapak Ibu, ini materi tambahan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.